jadi di sini kita akan ngejelasin tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, jadi perkenalkan nama saya Putri Serafalina Meswari, nomor absen 39, saya dari kelas 11 A1 dan saya dari kelompok 3B. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Semdayani, absen 35, dari kelas A1, kelompok 3B. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Devtarsari, absen 36, dari kelas 11 A1, dari kelompok 3B. Perkenalkan, nama saya Putri Klein Kaflasari, absen 45, dari kelas A1, dari kelompok 3B. Nah, perkenalkan, nama saya Putra Narendra, absen 44 dari kelas 11 A1 dari kelompok 3B. Halo semua, perkenalkan nama aku Imadi Atisa Uredana, nomor absen 16 dari kelas 11 A1 dari kelompok 3B. Doh, pusing kali dong. Kenapa? Gini cok, kan mau beli buku nih. Ini ada uang, harga buku 1.000. Terus guru itu wajibkan kita buat beli buku. Jadi supaya silaturahmi tidak terputus, boleh nggak pinjam 100? Oke, tapi kamu minggu depan balikin ya. Ya, ini saya udah tak balikin kok. Ini aman. Nah, makasih Dis ya. Oke, santai. Udah lama. Jangan. Ya. Kemana kamu? Lebih dari seminggu nggak balik-balik. Oh, ini sebenarnya cok, aku lagi nggak ada uang cok. Jadi Dari kapan balik? udah ke depannya. Ya, awalnya Lagi nggak ke ada depan uang. kamu nggak baliknya. Ya. Nah, dan itu adalah salah satu contoh pelanggaran kesepakatan yang ada di sekolah. Di sini aku akan menjelaskan apa itu pelanggaran kesepakatan yang ada di sekolah. Pelanggaran kesepakatan adalah suatu tindakan yang dimana sudah disetujui oleh para siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, pelanggaran kesepakatan itu maupun sengaja ataupun tidak sengaja akan tetap dikenakan hukuman. Pelanggaran kesepakatan itu dibagi menjadi politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kami akan memberikan beberapa contoh pelanggaran kesepakatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, contoh yang pertama itu tidak memenuhi janji atau kewajiban yang telah disepakati dalam bentuk kontrak maupun perjanjian. Nah, hal ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Contohnya tidak membayar kas tepat waktu, tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah, yang kedua itu melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang telah bersepakat untuk damai. Nah, contohnya itu seperti mencuri, membuli, menfitnah, dan merusak. Nah, yang terakhir ada yaitu melanggar aturan norma yang berlaku di suatu tempat atau lingkungan. Nah, contohnya itu seperti melanggar lalu lintas, melanggar protokol kesehatan, melanggar etika profesi, dan melanggar tata tertib sekolah dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran kesepakatan konsekuensi. Dibagi menjadi dua, yaitu konsekuensi hukum dan sosial. Nah, yang pertama itu konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah sanksi atau hukuman yang diberikan oleh lembaga hukum yang berwenang kepada pelaku pelanggaran kesepakatan. Umumnya, konsekuensi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Yang kedua selanjutnya ada konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial merupakan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran kesepakatan terhadap hubungan sosial antara pelaku dan korban. Konsekuensi sosial dapat berupa hilangnya kepercayaan, kehormatan, reputasi, kredibilitas, atau bahkan persahabatan. Nah, jadi saya di sini akan memberikan beberapa tips untuk menghindari pelanggaran kesepakatan dan konsekuensi yang dapat diberikan kita. Pertama adalah membuat kesepakatan yang jelas dan tertulis. Hal ini berguna untuk membantu menghindari adanya penafsiran yang salah atau pemahaman yang salah dari beberapa pihak.
Lalu kesepakatan yang tertulis juga dapat menjadi bukti hukum terjadinya sengketa atau pelanggaran di kemudian hari. Oke, yang kedua yaitu menjaga komunikasi baik dan terbuka. Hal ini dapat membangun kepercayaan dan kerjasama terhadap pihak yang terlibat. Jika ada kendala atau masalah dalam yang menghambat suatu kesepakatan, segeralah cari solusi bersama pihak yang lain. Yang terakhir atau yang ketiga adalah menjaga integritas dan tanggung jawab. Hal ini dapat menunjukkan konsistensi, keseriusan, dan profesionalisme dalam melakukan kesepakatan. Ingat, jangan pernah mengingkari janji atau kewajiban yang telah disepakati. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, segera mengakui dan meminta maaf kepada pihak yang terkait. Pelanggaran kesepakatan adalah hal yang harus dihindari karena dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pelaku dan juga pihak yang terkait. Pelanggaran kesepakatan dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan konflik, atau bahkan menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesepakatan yang telah dibuat dengan orang lain.